datang di BBS Podcast. Halo semuanya. Kak, jadi nggak cuma Unces Bakri yang punya tagline, BBS Podcast juga punya. Apa tuh, Kak? Nanti kalau aku bilang BBS Podcast, kakak jawab santai atau serius, kita bincang sampai lurus. Oke, santai atau serius, kita bincang sampai lurus. Oke, siap? Oke, siap. Kita coba. Oke, BBS Podcast, santai atau serius, kita bincang sampai lurus. Tepuk tangan dulu Ya, dong, tepuk tangan, kali ya. tepuk tangan. Tepuk tangan. Nah, untuk di BBS Podcast episode pertama ini kita ada kedatangan tamu dari... Oke, mungkin perkenalan ya, Kak? Oke, boleh. Halo semuanya, aku Cika, perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Bakri periode 2023-2024, dan aku juga dari Ilmu Komunikasi. Betul. Oke, mungkin selanjutnya aku ya. Izin perkenalkan diri dulu nih. Nama aku Ferdi Rama Septiadi, kebetulan sama kayak Cika. Mungkin bedanya kalau aku dari penjurusan Multimedia Communication. Kalau Cika dari mana tuh? Oh iya, aku Lupa dari kan? Marketing Communication. Iya. Emang dari Ilkom dua-duanya. Iya. Kalau hostnya nih, kalau boleh tahu dari mana nih hostnya? Kamu udah kenalan, hostnya belum. Halo semuanya, kenalin nama aku Emanuela Solang. Aku juga sama kayak kakak-kakak ini, aku dari Ilmu Komunikasi tahun 2022. Dan aku pun jurusannya Marketing Communication sama kayak Kak sama Cika. kayak Cika. Oke, mungkin kita udah kenalan, penontonnya mau kenalan nggak, Kak? Gak bisa Boleh. dong, Nggak, kayaknya boleh deh. Coba penonton kenalan. Di komen Oh, aja, di komen di aja. komen. Oke. Nah, Kak, kan kita sama-sama dari Ilmu Komunikasi ya? Yap. Aku tuh selalu penasaran sama orang yang masuk Ilmu Komunikasi. Penasaran sama alasannya, karena aku pribadi gak ada alasan yang jelas gitu. Karena aku dulu mikir, ya udahlah gampang masuk Ilmu Komunikasi aja biar gak ribet. Kalau kakak-kakak gimana? Oke, mungkin boleh Kakak? Oh, ladies first. Oke, baik. Cowok sih Silakan, ngalah, Ci. Lempar. Boleh Oke, dari Cika baik. dulu. Oke, mungkin kalau ditanya alasan kenapa aku milih ilmu komunikasi, itu sebenarnya aku waktu SMA bingung banget mau pilih jurusan apa. Terus kayak aku mikir-mikir, aku tuh males banget sama yang namanya hitung-hitungan ya. Pasti Ya. tahu kan gimana matematika. Ya. Terus yaudah akhirnya aku milih-milih, bingung tuh. Akhirnya aku milih ilmu komunikasi dan aku milih Universitas Bakri gitu. Kalau Kak Dan Ferdi? ternyata tapinya belum di selesai. Ilkom ini banyak hitung-hitungannya juga ternyata. Wah, contohnya? Contohnya apa nih, Kak? Kuantitatif. Kamu lagi dapet gak sih, Em? Lagi dapet, dan itu susah banget ya? Ya, sebenarnya sih kalau dibilang susah enggak juga, tapi harus teliti gitu. Betul. Kita salah dikit, ngulang lagi ke awal. Intinya Itu sih. itu sebenarnya susah sih. Ya, udah sama aja berarti susah, guys. Oke, itu susah banget. Dan aku sekarang lagi semester 3, aku harus belajar tentang SPSS. Ah, iya betul, SPSS. Menurut aku SPSS itu agak rumit ya, kayak aku nggak ngebayangin jadi anak ilmu komunikasi terus ngebahas tentang nomor-nomor gitu. Iya. Benar. Spek sih itu. Kalau dari aku pribadi sih sebenarnya waktu ada sedikit cerita. Nah, nih. boleh, Oke. boleh. Kan kalau mungkin orang-orang yang tadi bilang mungkin kayak agak gak jelas gitu. Kenapa sih mau ke ilmu komunikasi? Awalnya tuh kalau boleh cerita, aku tuh awalnya mau masuk ke manajemen karena emang udah fashionnya gitulah. Tapi ada satu pelajaran di SMA yaitu PKN yang mana emang si gurunya tuh ngajarin anak-anaknya kayak pinter untuk ngomong gitu loh, presentasi. Bayangin aja nih, misal kita nyiapin satu presentasi itu 10 menit. Nah itu tuh harus pas, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Harus pas banget 10 menit. Dan juga nggak boleh textbook. Dan kita harus full dihafal. Itu mau 3 halaman atau 4 halaman, kita harus hafal. Nah dari situ kayak kepikiran, wah kayaknya ini gua ada kekurangan nih di sini. Nggak pinter ngomong, terus kayak kayak gagap kayak gitu. Nah dari situ kayak kepikiran kayaknya masuk ilmu komunikasi aja deh untuk membenahi apa yang ada kekurangan di dalam diri gua gitu. Ini kayak mengasah ya. Iya itu. Dari nggak bisa jadi bisa. Nah, Dan gitu. sekarang seperti yang kalian Ya. lihat udah bisa banget, jago banget. Alhamdulillah sedikit-dikit guys. Alhamdulillah. Dan apalagi tagline Universitas Bakri jangan lupa loh, Kak. Apa tuh? Apa tuh? Experience the real thing. Kalau Kak Ferdi sekarang kesibukannya lagi ngapain? Maksudnya di ilmu komunikasi gitu. Kalau kesibukan sih kurang lebih mungkin sama ya kita bertiga. Yang utamanya sih pasti kayak kuliah kayak gitu kan. Terus ya tadi yang dibilang sama Cika juga lagi ngejalanin himpunan ilmu komunikasi. Terus kayak pengen cerita dikit boleh gak sih? Boleh. Hal-hal yang menarik gitu di ilmu komunikasi. Boleh, Terutama boleh. kan di ini nih jurusan jurnalistik gitu. Dulu tuh waktu semester 3 atau apa itu? Gue masih inget banget disuruh sama dosen kan yang emang banyak berita tuh yang mungkin ada kayak melanggar aturan kayak gitu segala macam kan.
mungkin kalau kita sebagai orang awam kayak ya udahlah itu berita biasa aja, kayak nggak peduli gitu. Menormalisasi Ya, nah di mana di salah satu mata kuliah itu kayak kita disuruh nyari suatu berita yang emang melanggar kode etik jurnalistiknya atau melanggar ya pokoknya hal-hal semacam tersebut. Habis itu kita benar-benar datang ke salah satu media yang membuat berita tersebut itu salah gitu, langsung ke penulisnya. Dan bahkan waktu itu sempat ada kayak temen aku tuh, dia keren banget sih jatuhnya, kayak si media tersebut jadi kayak nggak mau lagi bahkan di interview sama mahasiswa Universitas Bakri, karena ya ketahuan gitu loh banyak ibarat kayak salah penulisan berita kayak gitu segala macam. Itu pun seru loh. Sama kayak tagline dari Universitas Bakri itu, experience the real things. Jadi bagaimana kita membenarkan berita yang mungkin salah kayak gitu segala macam. Itu seru banget sih. Dan memang Kak, kalau misalnya kita belum di ilmu komunikasi, kalau aku dulu pas masih belum masuk, aku nggak bisa bedain nih mana berita hoax, berita benar, mana yang melanggar, mana yang enggak. Oke, kalau ngomongin itu kakak harus kamu harus masuk ke jurusan cek fakta. Jadi kita harus belajar tuh. Kenapa tuh? Kamu nanti belajar cek fakta guys. Jadi kalau di Ilkom itu nanti belajar tentang ini berita tuh benar atau enggak sih gitu. Jadi inget ini ya debunking pre-banking gitu. Itu pokoknya. Aku menang loh kalau Mbak pre-banking. Oh, itu lomba apa tuh Kak? Itu jadi kita tuh disuruh buat konten. Oh iya, terus ditambah lagi anak-anak Ilkom ini sering banget harus buat konten yang up to date, terus juga join the trend lah pokoknya. Nah ini di Cek Fakta aku tuh harus buat konten tentang pre-banking, di mana aku ini harus cari-cari data, juga ngasih solusi buat informasi-informasi yang salah gitu. Nah, sebenarnya kalau salah bukan informasi sih, disebutnya hoax. Disebutnya apa? Hoax, bener. Aku dulu emang bener-bener bukan 100% sih, lebih ke 80% gak bisa bedain. Karena dulu kan di Indonesia kayak apa-apa langsung viral, langsung viral. Kita langsung kayak percaya, karena banyak banget yang ngomong, oh kayaknya ini deh, kayaknya itu deh. Kita langsung percaya, padahal sebenarnya ada metode gimana caranya kita biar bisa tahu kalau ini benar atau enggak. Betul, semua ada teorinya. Ya, betul. Jadi, kebanyakan tuh kalau misalnya yang hoax kayak gitu ya, kayak misal dia bikin video, jadi videonya tuh ngambil dari yang mana gitu, dengan si narasinya tuh yang beda, kebanyakan kayak gitu. Betul. Oke. Terus apalagi? Oh ini mungkin hal menarik. Ya salah satunya di jurnalistik ini kayak podcast macam kayak gini kita belajar gimana ngoperasiin kamera, gimana kita bikin skripnya segala macam. Itu tuh pokoknya seru banget deh. Seru banget. Kebetulan yang di belakang-belakang kamera ini anak ilmu komunikasi semua loh guys. Hai dulu. Halo. Wah, semangat banget. Keren. Dan kalau aku pribadi kan aku masih semester 3 ya Kak. Yep. Aku ngerasa experience the real things itu lebih banyak ke matkulnya. Maksudnya kayak aku belajar nggak selalu di kelas. Aku pernah belajar di Kokas atau di Riverside bawah situ. Nah, betul juga. Itu bener banget, Kak. Aku tuh waktu itu ada waktu semester 2, ada matkul namanya DKV. DKV ya? DKV. Nah, itu kita belajar kayak desain-desain gitu kan. Itu pertama kalinya aku nyentuh perdesainan, guys. Aku nggak bisa. Susah. Tapi setelah lulus dari matkul itu ya alhamdulillahnya lebih mending lah ya, berprogres, dan itu tuh belajarnya seru banget. Jadi dosennya tuh ngajak kita buat belajar di waktu itu Mall Ashta, ada kafe di sana tuh kita belajar di situ, seru sih. Nggak belajar di kelas ya Kak? Karena kalau kata dosen-dosen di Universitas Bakri, kalau di kelas mulu capek. Betul. Dan kebetulan aku minggu ini ada yang menarik Kak. Apa tuh? Duit aku tuh ngurangnya dikit. Karena seminggu kan ke kampus tuh 5 kali. Iya. 3 kali makan siang itu traktir dosen sekelas. Ih, demi apa sih, seru banget. Dosennya emang secil itu. Aku pernah ditraktir kopi sama namanya Miss Dian Putri. Pernah ditraktir. Pendoa tahu nggak? Tahu. Itu mah aku Itu favorit anak Ilkom nggak sih? Betul. Pendoa sama McD sama Miss Fanny. Namanya Miss Fanny. Oh, mungkin boleh kali ya Kak Eva kalau misalnya ada makan-makan lagi aja. Miss Fanny kalau mau. Oke, tadi kita udah bahas tentang santuy-santunya. Kalau sekarang kita bahas tentang serius-seriusnya bisa ya? Oke, tadi kita udah santai-santai ngobrol. Kita ngebahas tentang keseriusan di ilmu komunikasi aja lah. Oke. Berbicara tentang peluang. Banyak orang tuh bilang, kalau masuk ilmu komunikasi gunanya apa sih? Orang-orang juga tanpa masuk ilmu komunikasi udah bisa ngomong. Apalagi sekarang udah ada AI, udah ada ini itu, udah bisa menggantikan peran anak Ilkom katanya. Katanya. Nah, jujur, itu kan katanya ya. Dan kalau menurut aku itu benar-benar anak komunikasi ini pasti dibutuhin banget. Insya Allah pasti dibutuhin banget dan pasti akan pakai dimanapun itu nanti.
gitu. Karena ya mau gimana pun ini bukan tentang komunikasi doang, banyak banget yang kita pelajarin dari sini. Contohnya itu bisa kita ambil experience atau pengalamannya itu sebelum kita kerja. Kita dari masuk organisasi. Kayak contohnya aku sama Ferdinand sekarang lagi aktif di HIPilkom, di Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi gitu. Nah itu benar-benar menurut aku banyak banget pengalaman yang bisa diambil. Itu mulai dari gimana sih cara kita kerja sama, teamwork, terus gimana caranya kita buat inisiatif, terus gimana caranya kita buat respect sama tim kita, terus juga gimana caranya kita saling tukar pikiran, betul. Jadi nggak semua itu bisa digantikan dengan AI lah. Betul. Intinya di situ. Tadi Kak Cika sempat mention tentang berperilaku. Iya. Nah, terus juga kita tuh belajar banyak banget kan di Ilkom ini. Contohnya dari mata kuliah lagi nih, ada etiket dan pengembangan diri. Salah satu ya Kak? Betul. Itu baru maba, itu udah dikasih sama matkul itu etiket gitu. Nah, kita di sana itu belajar tentang gimana cara kita berperilaku dengan baik itu dalam kampus maupun di luar kampus. Terus kita juga belajar bagaimana cara kita berpakaian. Karena aku juga sempat bingung sih ini sebenarnya. Tapi Kakak diem-diem aja ya. Kalian berdua diam-diam saja. Karena di podcast ya, diem-diem gimana? Yaudah, kalian penonton diam-diam saja, oke? Jadi, itu aku udah kasih stop. Oh, enggak usah. Katanya diem. Oke, jadi kita dapat serius dulu. Iya, serius. Oh ya. Jadi, Kak, aku tuh dapat info, Kak. Kalau misalkan ada mahasiswa, ada beberapa mahasiswa itu yang ternyata ke kampus walaupun udah dicekokin sama mata kuliah etiket, tapi dia ke kampus tuh masih nggak berperilaku dengan baik dan benar, Kak. Masa aku lihat di SG ada yang pakai baju segini ke kampus, Kak. Nah, kebetulan aku agak tertampar sedikit, tertampar banyak sih sebenarnya. Aku tuh pecinta crop top juga. Pecinta crop top. Apa jangan itu Kak Emma ya? Kayaknya ya, enggak dong. Kan kalau aku sama Kak Cika udah kenal, jadi nggak mungkin Kak Cika nggak negor langsung gitu. Aku pencinta crop top juga, cuman kalau aku pakai crop top, setidaknya aku pakai daleman di dalamnya. Karena sebenarnya crop top itu fine aja. Kalau yang penting ininya nggak kelihatan kan? Betul, perut kalian tidak terlihat. Apalagi ini kan masih di wilayah kampus. Ya Kak Emma, Kak Ferdi. Kalau mau di luar kampus itu terserah. Ya intinya sih kalau menurut aku kalau misalnya kalian mau cari aman, ya udah mending pakai yang tertutup aja udah kayak gitu. Seperti Kak Cika, rapi banget. Rapi itu ya. Apa kita pakai syari aja kalau nggak? Gitu. Kebetulan saya berbeda. Oh iya. Oke, kita ngebahas tadi Kak Cika dari HM ya, dari Himpunan Mahasiswa, ngebahas tentang organisasi. Ini sebenarnya ada bukan isu sih, lebih ke orang-orang tuh banyak berbincang tentang ini. Apa tuh Kak? Organisasi. Kan kita sebagai orang yang udah di dalam organisasi, ya kita keterima lah. Tapi banyak juga di luar sana yang nggak keterima. Dan mereka dari pikiran-pikiran mereka, mindset mereka tentang organisasi jadi berubah gara-gara mereka nggak keterima kayak. Yang diterima itu aja. Itu mah. Itu juga sering dengar ya Kak. Sering. Aduh, gue mah apa sih? Gue gak punya pengalaman, gue gak bisa keterima nih pasti. Sebenarnya kalau ngomongin kayak gitu, gimana caranya dia mau dapat pengalaman kalau dia gak pernah nyoba dan diterima kan gitu. Jadi gimana Kak Ferdi? Ya jadi pada intinya kalau menurut aku sih, ya stigma kayak gitu tuh gak bisa kita tepis juga ya. Karena ya emang udah banyak lah yang bilang kayak gitu, tapi intinya tuh ini kita ngelurusin aja. Sebenarnya tuh dari kaliannya coba dulu aja gitu. Dimana kan kita pastinya kalau misal dalam ya interview kayak gitu kan nggak ngelihat dari pengalamannya aja gitu loh. Kalau emang dari kepribadiannya dia baik, terus kelihatannya oh ini kayaknya orangnya kerjanya bisa diajak kerjasama nih atau gitu segala macam, ya pastinya ujung-ujungnya kita terima juga gitu. Berhubungan sama pakaian tadi. Kalau misalnya kalian nih jago ngomong, punya jago semuanya lah. Tapi kata orang-orang lihat katanya dia tengil, katanya dia nggak bisa berperilaku dengan baik, katanya dia bajunya gini. Itu juga bisa jadi faktor dia nggak keterima. Betul. Nah aku setuju banget sih Kak. Sebenarnya mau kalian pintar itu penting, tapi attitude itu tetap nomor satu sih. Benar. Nah ini sedikit cerita aja sih, waktu pertama kali aku masuk ke himpunan kan, sebenarnya ya kalau misalnya tadi bilang belum ada pengalaman atau nggak punya skill kayak gitu segala macem, toh emang aku waktu pertama kali masuk ke himpunan emang ibarat kosong gitu, nol. Ya yang tadi bilang kayak ibarat public speakingnya aja masih kurang, terus mungkin dalam hal kreatifnya pun kurang. Yang ada waktu ketika ibarat akunya mikir udahlah coba dulu aja gitu, siapa tahu kan ya emang masuk, dan alhamdulillahnya kan bermasuk. Nah di situ baru tuh banyak berbagai hal yang mungkin di perkuliahan yang nggak dipelajarin tuh didapetin di organisasi itu. Jadi intinya sih coba dulu aja gitu. Bener.
Hashtag doang. coba dulu. Coba Hashtag dulu aja. jalanin dulu. Tapi jangan mau kalau dijalanin tapi nggak jalan. Aduh, itu beda arah ya guys. Beda arah ya? Intinya Lagi serius. jalanin dulu. Iya, lagi Kita lagi serius, serius. serius. Intinya guys, jalanin aja dulu, coba dulu. Jangan Betul. kalian sekali dua kali nyoba, udahlah, gue nggak Benar. bakal keterima Iya. di mana-mana. Bener, gue baru inget nih. Apa-apa? Waktu dulu tuh waktu nge-interview, kan mungkin orang kayak baru sekali nyoba langsung stigma, ini Iya. mah yang diterima teman-temannya aja atau apa kayak gitu. Waktu itu ada deh waktu interview proker apa lupa, dia tuh udah nyoba 3 bahkan sampai 4 kali dan akhirnya tuh keterima, kayak dia jadi apresiasi diri sendiri Betul, loh, Sending bener-bener. akhirnya Kak, gue tuh dulu nyoba ikut proker di organisasi gitu sebagai eksternal kan, ditolak mulu kayak gitu dan akhirnya gue coba terus dan akhirnya dia keterima dapat gitu. Itu bukti dari kalian coba Usaha. dulu aja, Usaha, usaha coba dulu aja aja. dulu. Dan jangan kalian coba di pertama gagal, coba kedua gagal, tapi nggak belajar apa-apa dari kesalahan itu. Nah, itu benar. Itu yang bikin kalian gagal lagi ke depannya. Iya. Ada lagu Apa tuh? evaluasi. Gimana tuh? Gimana tuh Kak? Jadi gini Kak, kita ini harus mengevaluasi diri kita. Kalau misalnya kita itu lagi nggak keterima atau kita lagi diam di titik itu doang, kita harus evaluasi diri dan kedepannya lolos kan Lolos. anaknya. Betul. Editor evaluasi. Iya. Atau jangan editor, coba Cika nyanyi evaluasi. Masalah yang Iya itu. Oke, kita ngebahas masih tentang organisasi. Iya. Oke. Kan di ilmu komunikasi itu ada namanya my pride ya, my betul, point. my pride. Nah, Jadi kita harus mengumpulkan sampai poin yang ditentukan. ya. Ada orang-orang tuh bilang, gimana gua mau lulus, gimana kalau gua udah coba-coba, tapi bener kayak tadi udah coba, tapi emang bener-bener gak dapet, udah 3 kali, 4 kali, 5 kali gak dapet. Oke, sebenarnya gini Kak, kalau misalnya kita nyari My Pride ini, kampus itu nggak membatasi untuk di kampus aja, kepanitiaan ataupun di luar kampus. Kali ini bisa coba untuk dua-duanya. Dan tapi emang kampus ini lebih menjuruskan atau merekomendasikan untuk ikut kepanitiaan di kampus. Dan kalau kalian melihat dan juga follow akun-akun dari kampus itu banyak banget informasi-informasi tentang kepanitiaan dan kalian bisa coba itu semua. Banyak banget yang bisa kalian coba, itu baik dari proker-proker himpunan, oprek himpunan ataupun juga BEM atau juga senat, itu banyak banget acara-acara ataupun kepanitiaan yang bisa kalian ikutin. Jadi banyak banget wadah maupun tempat untuk kalian ngumpulin My Pride gitu. Betul, Dan menurut betul, aku betul. juga My Pride itu emang penting banget dan bagus banget, dan alhamdulillahnya Ubakra itu menerapkan tentang My Pride ya Kak. Yap. Karena My Pride itu bisa dibilang percobaan kita sebelum kita ini masuk ke jenjang pekerjaan. Pekerjaannya bisa Betul. dibilang, kalau aku pribadi gara-gara my pride ini, aku jadi lebih terdorong buat ikut apa-apa. Nah betul. Iya. Coba my pride-nya nggak ada, aku mungkin nggak bakal ada niat atau Rasa. ada dorongan buat ikut. Benar. Betul. Dan dari kepanitiaan itu dari kita ngumpulin My Pride, kita pasti banyak banget pelajaran maupun pengalaman yang udah kita jalanin, dan nanti di pekerjaan siapa tahu kita bisa lebih gampang gak sih Kak? Benar, Iya. benar, benar. Udah tahu sifat-sifat orang, Betul. udah tahu bla 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 gitu. Cara kerja, alur kerja. komunikasi dan segala macamnya. Tapi kalau dari POV, misalnya aku nih nggak keterima, ada beberapa orang nggak terima terus bilang kayak gini, bener kayak kata Kak Ferdi tadi, susah lah pasti yang keterima teman-teman aja. Gue udah coba gimana, kalau gue nggak lulus gimana. Tapi di POV orang yang keterima terus, mereka, gue buat sampai di titik ini tuh nggak gampang juga. Gue kayak kalian juga dulu, Betul. gue nyoba, Iya, gue betul. belajar gitu. Yap. Dan menurut gue sekarang sebenarnya dari pikiran itu nggak ada yang bener-bener salah. Iya. Cuman emang fasenya belum di situ aja. Iya. Intinya sih pepatah pernah ngatain nih, Cik. Apa? Pernah ngatain. Kata salah. Pernah berkata. Aduh. Intinya tuh pepatah pernah Oke, minum dulu Kak, silakan. Boleh minum dulu. Taruh deh. Berkalian dulu, bentar. Oke. Belum kelar soalnya nih. Masih pengen ngomong. Oke. Aduh, kayaknya itu Nescafe tuh ya. Nescafe Good Day atau apa itu? Kita meng-highlight White BBS ini ya Kak. Water. Oh, white water. White water. Karena kita harus White menjalani water. hidup yang sehat walaupun kita bukan mahasiswa kedokteran atau apa, kita tetap Betul. ngerti kok guys. Oke. Jadi lanjut. Iya. Pepatah pernah berkata, belum waktunya aja. Oh, Gitu. pepatahnya panjang banget. Kita cheers dulu, minum dulu guys. Cheers. Cheers dulu, cheers. Wes. Oke. White water. White Best. water. Nice, the best. BBS, nice, the best. Oke. Kita ngebahas tentang serius lagi. Oke, boleh. Sorry guys, mungkin kalian agak, oh kenapa sih Iya, serius-serius banget? Karena
katanya kan tadi ilmu komunikasi itu santai ya. Kita mau nunjukin kalau kita tuh bisa serius. Oke. Tuh. Nah, kita bahas tentang serius-serius. Kita ngebahas tentang perkembangan teknologi. Waduh, perkembangan Aduh. teknologi era Ini berapa ya, Kak? Udah makin Ini berat yang banget nih sekarang. pembahasan. Tadi emang sebenarnya AI itu nggak bisa sepenuhnya menggantikan manusia. Manusia setuju. Tapi pasti ada dong kayak dampak dari perkembangan teknologi itu sendiri. Dampak buat kita mahasiswa ilmu komunikasi. Iya nggak sih? Iya, benar-benar. Ada dampaknya. Ada pasti. Kalau menurut Kak Cika atau Kak Ferdi, dampaknya apa gitu? Mau siapa nih? Kamu dulu boleh? Oke. Mungkin kalau dampak dari perkembangan teknologi itu, terutama di bidang ilmu komunikasi ya. Mungkin aku ngambil case-nya dari jurusan aku aja lah ya, yang biar gampang. Iyalah. Ya contohnya kayak gini aja dulu sih, kalau misal buat berita atau gitu segala macem kan masih banyak media tuh ya bikinnya kayak di koran, kayak gitu, televisi. Nah sekarang tuh ya seiring berkembangnya zaman, banyak berita-berita itu yang udah di kayak semacam di uploadnya tuh kayak via website online mereka. Bahkan sekarang ada yang namanya citizen journalist. Jadi di mana tuh ya kita sebagai orang awam pun bukan seorang jurnalis kayak gitu, kita tuh bisa apa ya, jadi ibarat jurnalis warga gitu loh. Ketika emang ada peristiwa atau apa kayak kita rekam segala macam, ntar mungkin di-upload di sosmed kan untuk perkembangan. Nah itu tuh bisa juga. Ya contohnya di dalam apapun kayak misal marketing gitu sekarang dilakuinnya di Instagram. Betul. Itu nyambung sih Kak, kayak matkul kita produksi iklan. Nah, itu ada ATL, BTL, dan TTL. Apa Iya, tuh? apa Kebetulan tuh? masih semester 3 nih. Above the line, below the line, and through the line. Nah, itu. Gitu kan. Jadi intinya sih kayak nyambung aja gitu. Ilmu komunikasi itu ibarat apa ya, fleksibel gitu loh. Betul. Nggak terkekang oleh waktu. Dia tuh pasti ngikut seiring berkembangnya zaman kayak gitu. Bener, aku setuju banget. Jadi kalau di Ilkom itu walaupun ada AI, tapi kita ini bener-bener ngikutin tren. Join the trend, ikutan apa itu. Ya ini salah satunya podcast aja merupakan salah satu dampak atau perkembangan dari teknologi itu sendiri di ilmu komunikasi. Dulu cuman radio, Ya, atau itu. podcast audio. Betul. Nah, Ya. sekarang bisa kalian lihat muka-muka cantik dan ganteng ini bisa dilihat melalui visual. Iya, jatuhnya Bisa kayak kalian lihat. podcast dikemas dengan talk show. Betul. Gitu. Banyak Jadi banget yang bisa banget. dikombain ya Kak. Benar-benar, dan itu nggak cuman mengarah ke negatif doang. Maksudnya orang-orang tuh terlalu kayak mikir teknologi gini. Padahal mereka nggak ngelihat dari sisi positifnya. Setuju. Ya mungkin salah satu contohnya lagi sekarang dengan adanya LinkedIn ya, LinkedIn kayak Nah, gitu. iya. Kita kan kalau mau cari kerja atau apply kerja kan bisa lewat situ juga sekarang, nggak Betul. kayak dulu. Nah, itu merupakan mungkin perkembangan dari Perkembangan teknologi. juga. Tapi emang kalian emang harus hati-hati juga sih sama Nah. perkembangan teknologi, Iya. karena sekarang tuh informasi cepet banget. Pertama cepet banget nyebar, Betul. cepet banget didapetin. Misalnya aku mau nyari informasi tentang Kak Cika, gampang banget pokoknya buat didapetin. Iya itu. Instagram, TikTok, nggak tahu kenapa ngerasa lebih gampang aja daripada dulu. Betul. Nah, Dan lebih Emang serem nggak sih? Iya, Iya. emang secepat itu era digital ini. Dan apalagi waktu itu, kalau kalian tahu, aku ini pernah kena Hack. bukan Kak, pernah kena viral hujatan di Twitter. aduh. Itu padahal konten di Mahasiswa Jakarta itu lagi ngebahas tentang suatu isu kan, iya, tentang SJW Twitter gitu. Ternyata SJW Twitternya malah nggak terima. Tapi kalau orang-orang di TikTok sih ya fine-fine aja, Fine-fine karena kan aja. dia tahu ini konsepnya adalah menyatir. Menyatir. Gitu. Jadi- Tapi yang dibalik lagi itu, yang di orang-orang Twitter ini menganggapnya itu salah, karena dia nggak melakukan cek fakta. Nah, Cek fakta. Emang berhubungan banget sama mata kuliah ilmu Iya. komunikasi. intinya apapun itu kalian harus cek fakta Betul. dulu. Betul. Di TikToknya fine-fine aja, di Twitter beda lagi Iya. ceritanya. Gitu. Intinya banyak orang yang memanfaatkan aja gitulah. Contohnya beritanya gimana, di-share-nya kayak gimana. Nah, Kayak gitu setuju. sih banyaknya. Jadi sebagai mahasiswa ilmu komunikasi kita udah sangat-sangat aware ya sama Iya. hal-hal kayak gitu. Kita jangan asal percaya, kita harus mendalami itu semua. Betul. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget dari tadi. Waktunya tadi katanya udah 20 jam 49 Aduh. Wah, kita udah 24 jam duduk di sini ya Kak. Coba kalian lihat, ini udah malam, editor malam. Oh, Iya, editor nanti tolong editing malam ya. susah ya guys. Atau nambah billing lagi 2 jam lagi. Oh ini kenapa joget-joget kayak gini, kenapa? Nggak ada, oke. Waduh, udah, salah, udah. salah. Apa kita lanjut main PS aja di sini? Ya, Nambah boleh. berapa jam lagi Bang? Iya, Tadi kita udah lama banget ngobrol, kayaknya lama ya. Kalau kita ngerasa Cepet sebenarnya banget cepet ya, banget. Cuma cepat kilat. Kata orang yang di belakang kamera,
Udah lama. Kayak nanti semoga kita lulus dari Universitas Bakri ini secepat kilat. Amin. Cuman Amin. aku sih nggak mau lulus cepet Kak, karena aku sayang sama Universitas Bakri. Aduh. Kelihatan bohongnya. Bercanda. Maksudnya bohongnya itu pengen lulus nggak cepet itu bohong, tapi kalau cinta sama Universitas Bakri itu benar banget. Bener Cinta banget. Aku juga cinta banget sama Universitas Bakri. Tanpa Universitas Bakri, apalah aku. Iya. Aku cinta Universitas Bakri dan Love you. kalian semua. Boleh tolong Boleh, Universitas selot Bakri gitu, guys. transferannya. Udah. Iya. Sabar. Sabar. Ini mau. Oke, nggak usah marah-marah. Lanjut. Oke, udah. Ada satu lagi yang terakhir. Oke, apa tuh Apa? Kak? Buat mereka yang ingin masuk ilmu komunikasi atau yang udah ada di dalam ilmu komunikasi. Oke. Apa nasihat kah? Atau ada pesan-pesan, ada quotes? Oke. Boleh Mama Cika. Aduh, Mama Cika, Mama Dede ya. Boleh Umi? Oke guys, jadi sebenarnya aku tuh gak jago buat bikin nasihat, tapi aku tuh punya pesan untuk teman-teman yang ada di Ilkom maupun yang baru mau masuk ataupun yang belum ada di Ilkom. Aku mau bilang sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi kalian di Ilkom ini harus terus mengeksplor diri dan juga membantu sesama ataupun saling respect ataupun memanfaatkan semua yang ada di Ilkom. Jadi kalian bisa bermanfaat untuk semua orang. Betul. Keren banget Kak Cika. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Mama Cika. Kalau Kak Ferdi? Kalau dari aku sih satu aja. Apa tuh? Intinya kalau misalnya teman-teman yang berminat masuk ke prodi ilmu komunikasi, misalnya masih ada ragu kalau kita tuh public speakingnya kurang atau gitu segala macam, intinya hal itu disingkirin dulu aja deh, karena di sini emang waktunya kita belajar. Ya contoh kasus nyatanya tuh ya aku sendiri gitu loh, karena dulu ya public speakingnya kurang, terus dalam hal kreatif mungkin mengedit juga kurang, tapi dengan masuknya ilmu komunikasi ini alhamdulillah ya sedikit demi sedikit aku bisa upgrade diri sendiri gitu loh. Oke, terima kasih Kak Ferdi. Kalau dari aku nggak ada yang nyuruh sih sebenarnya, cuman udah lah ya. Silakan Kalau dari aku sendiri, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini. Begitu guys, itu aja pesan dari aku. Semoga kalian ikut pesan aku aja. Bercanda. Oke, karena kita podcastnya udah selesai dan Kak Cika dan Kak Ferry katanya mau kelas. Kelasnya yang tadi cek fakta. Iya nggak sih? Iya, benar. Kayaknya bohong. Oke, karena kita udah selesai, kita akhiri podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you guys. Dah, love. Baby, you